Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kita beruntung pada malam hari ini kita dihadirkan di tempat ini, dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berkumpul, untuk hadir, untuk bersalawat, untuk berzikir. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan perkumpulan kita perkumpulan yang dirahmati oleh Allah ta'ala, dan Allah ta'ala masukkan insyaAllah semuanya kita ini sebagai orang-orang yang makbulin, yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Beruntung akhina Ustaz Mustafa, beruntung sekali dengan adanya majlis yang semacam ini yang dihadiri oleh para ikhwan wal ahbab wal ashab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tambahkan keberkahan di atas keberkahan. Ini majlis namanya majlis pesantren Darul Aitam Ahlul Kisah. Berat ini nama, Masya Allah. Dulu kita yang tahunya Ahlul Kisah, Musalla Ahlul Kisah di Darul Mustafa. Ini semuanya namanya Ahlul Kisah. Habib Umar yang namain. Kalau Habib Umar yang ngasih nama, enggak kayak kita kasih nama. Ya, kalau kita kasih nama cuma namanya doang, tapi Habib Umar ngasih nama, Masya Allah, berikut Ahlul Kisahnya insya Allah. Perhatian mereka, inayahnya mereka, riayahnya mereka insya Allah. Wa taraddud arwahim insya Allah fi hadhil amakin, fi hadhil biga'. Masya Allah, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling agung, yang paling mulia, yang teramat luhur, dan sahabat beliau merupakan sahabat yang paling mulia, dan keluarga beliau merupakan keluarga yang paling mulia. Sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira, wa yutahhirakum tathira. Ketika turun ayat ini, Allah Ta'ala, Rasulullah memanggil Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali wal Hasan wal Husain. Kemudian Rasul menyebarkan kisahnya, sorbannya mengelilingi mereka semuanya ini berlima. Begitu sambil Nabi Muhammad berucap, Allahumma haula ahlu baiti, ya Allah mereka ini adalah ahlul baitku, mereka ini adalah ahlul baitku. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat itu ada salah seorang istri Rasulullah, Ummu Salamah, itu bilang, ya Rasulullah, masukkan saya bersama engkau. Nabi bilang, anti al khair, kamu berada di dalam kebaikan. Baik, punya hubungan dekat sebagai istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi Ahlul Kisah. Nah inilah diriwayatkan bahwasanya hatta malaikat Jibril dia memasukkan kepalanya di bawah sorban yang dililitkan kisah, sorban yang ditebarkan oleh Rasulullah terhadap mereka orang-orang yang mulia tersebut. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita Ahlul Bait habaib enggak dikasih nama Ahlul Kisah, antum yang kebagian Ahlul Kisah. Masya Allah, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hakikat daripada wud dan mahabbah. Idza sahha minkal wuddu ya alamal, idza sahha minkal wuddu ya alamal huda fa kullu ma fawqa turabi turabu, katanya Sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Mudah-mudahan Allah ta'ala jadikan cinta kita kepada aulia salihin dijadikan cinta yang sejati, cinta yang sebenarnya. Alhamdulillah, di antara nikmat yang terbesar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita sekalian adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat menjadi bagian dari umat yang terbaik, umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kita menjadi umat yang terbaik. Udah gitu, setelah jadi umat Nabi Muhammad ini, kita nggak ditelantarin oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibawain guru, nggak sembarang guru, dimasukkan di dalam sanad dan rantaian ilmu, rantaian dakwah, rantaian akhlak, rantaian tazkiyah yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad, rantaian yang paling kuat, rantaian yang paling luhur, rantaian yang paling agung, silsilah yang paling agung, silsilah zahabiyah. Nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya berapa kali ketemu dengan asatidzah, guru-guru yang populer, baik, santun, memberikan manfaat yang luas ke umat ini. Itu waktu jumpa sama kita, Habib, antum beruntung. Lah beruntung kenapa? Antum punya Habib Umar, kita nggak punya.
punya hubungan dengan Al-Habib Umar sebagai syekhnya antum. Nah kita sekarang nggak punya. Dia bilang ya ta'al sini masuk, ikut sama-sama di dalam daerahnya mereka. Man dakhal fi himakum la yakhaf wa man ta'allaq bikum adrak jami'at tuhaf wali ilaikum nasab arafuh man qad araf jaddi Muhammad wa antum ba'da jaddi khalaf fikum wirathatu sahhat safi akhir saf. Itu barang siapa yang masuk di dalam lingkaran mereka, ya enggak perlu khawatir, enggak perlu takut. Narud mausumatan wala bisin, orang yang udah kita tandain, dari orang yang dekat sama kita yang udah kita tandain, kita jagain. Hatta mereka telantar di mana, di negeri Cina yang paling jauh, udah kita tandain, enggak kita telantarin, kita tarik sini, kita balikin lagi. Masya Allah, dijagain. La ilaha illallah, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang masuk dalam benteng mereka. Selamat, aman. Masya Allah. Dan barang siapa yang punya hubungan dengan mereka, dia mencapai semua harapannya dia. Ada Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawah. Apa yang dia punya? Tahu apa yang dia punya? Dia punya satu, hubungan yang benar dengan Al-Habib Umar, maka dia punya segalanya. Dia punya segalanya. Sampai itu berkali-kali, termasuk kemarin waktu di Al-Munawwar, Habib Umar juga streaming kan di sana. Terus sebelumnya juga Habib Umar memberikan sebuah statement dan omongan ketika ada beberapa orang yang yang ketika diberikan sesuatu perintah oleh Habib Umar, tahu-tahu masih ingin mengkoreksi, maju mundur. Maka Habib Umar bilang, apa mereka enggak lihat Sayyid Mundhir Al-Musawah, dia dapat apa yang dia dapat, sukses yang dia raih itu semuanya sebab penyerahan yang totalitas kepada gurunya. Nyerah totalitas kepada gurunya. Apa Habib Umar bilang? Ya udah begitu, udah. Itu yang dia jalankan, begitu dia nggak peduli, mau sedunia nggak demen, mau sedunia benci sama dia, mau diteror orangnya, apa yang dijalankan, yang diperintahkan oleh gurunya, itu yang dia laksanakan. Radhiyallahu anhu ardah. Begitu sampai dibilang bahwasanya apa? Kesuksesan yang diraih ini semuanya berkat ketulusannya di dalam berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah di jalan Allah taala, ngajak manusia kepada Allah. Begitu, enggak ngajak orang ke partai, wala ngajak orang ke kelompok, wala ngajak orang ke politik, begitu, semata-mata ngajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah ini berkat hubungan yang erat dan taslim yang sebenarnya kepada para guru-guru kita, dan kita memiliki sesuatu yang kagak dipunyain oleh orang lain, yakni silah hubungan dengan Al-Habib Umar. Bukan cuma orang yang pernah ketemu dengan Habib Umar pergi ke Hadramaut kemana sana lah, bahkan juga santri-santri kita mau nggak mau, secara langsung ataupun nggak langsung, mereka adalah orang yang punya hubungan dengan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Tinggal hubungan ini mesti dijaga, mesti dipupuk, begitu. Barang siapa, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tiap orang dia mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Yang niatnya taslim, yang niatnya tahkim, itu yang dia dapat. Begitu. Tapi yang dia niat, ya ini ustadz kayak ustadz kampung saya, begitu. Saya juga belajar sama dia, belajar dengan yang lain. Ya udah, itu yang dia dapat. Itu yang dia dapat. Begitu. Waktu itu pernah di tempatnya Al-Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan. Al-Habib Umar memberikan tahkim, diminta oleh Habib Lutfi untuk tahkim semua yang hadir. Begitu, kemudian disampaikan tahkim, ditalginkan semuanya, ditahkim semuanya, sebuah kaifiyah tariqah ma'rufah inda ahli tasawuf. Kemudian kita tanya, ya Habib, itu yang tadi antum mentahkimkan semua hadirin sebagai syekh tahkimnya mereka. Dia bilang, yang niat dapat, yang niatin dapat, begitu. Tapi biar kata dia duduk bertahun-tahun depan kita, tapi nggak niat, ya nggak dapat apa-apa. Nggak ada niat, nggak ada kesungguhan. Alhasil, masyayikh ada, guru-guru ada, begitu. Jalan ini juga ada, depan mata kita. Alhamdulillah. Kalau orang kebingungan mau cari syekh siapa, sampai kemarin hari Jumat, hari Jumat biasa itu di sana dekat rumah kita ada majelis namanya Majelis Silaturahim. Itu majelis silaturahmi itu kumpulan ustadz-ustadz
wilayah daerah Ciledug, Tangerang semuanya pada ngumpul di situ. Sampai mereka tanya, ya Habib, ini sekarang salah satu pertanyaan mereka itu, bagaimana kita mau menemukan syekh yang benar di zaman kita sekarang ini? Kita kesulitan mencari syekh. Ini udah berapa, yang ini 15 tahun ngaji, yang ini udah 7 tahun nuntut ilmu, ini mondok di sini sekian tahun. Begitu dia bingung, kita sekarang mau cari syekh yang ngebimbing kita, mau deket sama syekh yang membimbing kita. Bagaimana caranya? Akhirnya kita mengutip daripada ucapan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitab Adab Sulukil Murid, bahwasanya ba'dul muridin, sebagian murid, orang yang sahibul iradah, yang punya keinginan untuk sampai dan dekat kepada Allah Ta'ala, dia mengira bahwasanya dia tidak punya syekh yang ngebimbing dia. Dia mencari syekh dan dia tidak menemukan syekh. Begitu. Padahal dia memiliki syekh alladzi yar'ahu fil batin. Tanpa dia sadari dia punya syekh yang memperhatikan dia, yang mengasuh dia secara batin dari kejauhan, dan dia tidak sadari hal yang demikian. Namun intinya kata Imam Al-Haddad, "Lau sadagal murid lawajadul masyayikh indal bab." Seandainya seorang murid dia punya kesungguhan, dia bakal menemukan syekh al-murabbi, muhakkim di depan pintu rumah dia, ya, yang menjaga dia, yang memperhatikan dia. Nah, karenanya itu ta'allaqu bihim, jalin hubungan kita dengan orang-orang besar, dengan orang-orang mulia, jangan putus dari mereka, ya. Dan kita ini punya nasab. Nasab itu apa? Nasab ada dua macam, bukan cuma sekedar nasab darah doang. Nasab darah tetapi tanpa diiringi dengan akhad fi maslakihim, menempuh jalan mereka, enggak ada gunanya itu semuanya. Akan tetapi katanya Al-Habib Ali, li ilaikum nasab, saya punya nasab kepada kalian, kata Habib Ali sahibul maulid. Habib Umar bilang, tahu, ada nasab yang orang pada tahu tuh, Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi. Itu orang pada tahu, tapi ini yang saya maksud bukan nasab yang itu, enggak, bukan nasab yang itu lagi. Tapi nasab yang apa? Nasab silsilah di dalam akhadh, di dalam keilmuan, di dalam kewalian, di dalam ketagwaan, dari fulan terus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kita nasab yang hakiki tersebut, nasab yang sebenarnya, yang terjalin hubungan dengan orang-orang mulia. Habib Ali Al-Habsyi ditanya, ya Habib Ali, ini seringkali engkau di dalam syairmu, ya, ada memuji ayahmu Mufti Hijaz Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, tetapi engkau lebih banyak memuji gurumu Al-Habib Abi Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Kenapa? Maka dijawab oleh Habib Ali, adapun Al-Habib Muhammad bin Husain hadza abul jasad abul badan, itu adalah ayah dari badan saya, ayah dari jasad saya, ya, saya puji. Tapi Habib Abu Bakar lebih saya agungkan, saya muliakan. Kenapa? Sebab Abu Ruh, dia adalah ayah dari ruh saya. Dan ruh asyraf minal badan. Ruh lebih agung, lebih mulia daripada badan. Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan nisbah kita kepada guru-guru kita benar, nisbah kita sah kepada mereka. Tapi kalau mau punya nisbah yang sah kepada mereka, satu, jangan nyimpang dari jalan mereka, jangan i'tirad, jangan mengkritik kepada mereka, pasrah secara total kepada mereka. Jadilah kita mithal mayyit baina yadil ghasil, seperti mayit di hadapan tukang mandiin, ya. Jangan ngaku guru kalau dia punya ikhtiar di atas ikhtiar syekhnya, ya. Dia punya pendapat di atas pendapat syekhnya, dia punya pilihan di atas pilihan syekhnya. Tapi jadilah dia itu sebagai mayit di hadapan tukang mandiin, nyerah, pasrah, diarahin ke kanan ngikut ke kanan, diarahin ke kiri ngikut ke kiri. Ada kepada syekhnya beliau, kepada syekhnya kita. Begitu ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hubungan yang sejati, yang sebenarnya. Dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka kepada Rasulullah? Mereka di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak berani ngangkat kepala di hadapan Nabi Muhammad. Mereka patuh, mereka taat, disuruh apapun, mereka bersegera menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Hingga ketaatan mereka, penyerahan mereka yang secara totalitas terhadap Nabi Muhammad itu diungkapkan dan diakui oleh kawan dan lawan. Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahada ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammadan. Saya enggak pernah melihat seseorang cinta kepada orang lain seperti sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidaklah Rasulullah ambil air wudu ketika beliau wudu, melainkan nih bekas tetesan wudunya itu, bekas wudunya Rasulullah, enggak ada yang jatuh ke tanah, ditadangin,
Begitu selesai mereka berebutan, kadu yagtatiluna ala wudu'ih. Mereka itu berebutan mengambil sisa air wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang enggak kebagian itu begitu dapat diusap ke wajahnya, ke dadanya. Yang enggak kebagian dari sisa air wudu tersebut ngambil dari basahan tangan temannya. Tangan temannya basah bekas wudunya Rasulullah, diambil, diusap ke tubuh mereka. Demikian cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidaklah Rasulullah meludah, melainkan ludahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam diambil sebelum jatuh ke tanah dan diusapkan ke wajah dan dada mereka. Pagi dan sore para anak-anak kecil datang kepada Rasulullah, bawa air yang di gelas, yang di botol, yang di baskom, datang kepada Rasulullah, minta sekedar Rasul meniup air tersebut atau mencelupkan jarinya di air tersebut. Ada satu orang datang minta doa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahu apa yang Rasul lakukan? Di situ ada baskom, Nabi Muhammad mencuci muka dan berkumur-kumur di baskom tersebut, diberikan kepada mereka, ayo ambil buat kalian, diminum, dikasih anaknya. Itu anaknya itu yang meminum air sisa cuci muka, cuci tangan dan kumur-kumurnya Rasulullah SAW. Itu diberikan kecerdasan yang mengalahkan kecerdasan orang dewasa. Barakah dari keberkahannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu di Khaybar itu turun perintah dari Nabi Muhammad. Rasul perintahkan sahabat beliau kumandangkan panggilan kepada semua sahabat yang ada di Khaybar bahwasanya Allah Ta'ala mengharamkan kepada kalian daging humuril ahliyah, daging keledai, itu diharamkan. Maka dikumandangkan panggilan tersebut, padahal itu daging keledai itu di kemah-kemah sahabat lagi dimasak, udah matang, tinggal dimakan. Begitu dikumandangkan panggilan tersebut, Rasul mengharamkan, langsung ditebalikin, nggak disentuh, nggak disenggol, ditebalikan tanpa mengkoreksi Nabi. Apa yang diperintahkan Rasulullah langsung mereka taati secara totalitas, nggak dikoreksi, nggak ditanya ya Rasul mungkin begini mungkin begitu, mereka patuh tanpa mengkoreksi ataupun mempertanyakan atau mengkritisi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika diharamkan minuman keras oleh Nabi Muhammad, oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Rasulullah, itu mereka langsung menuang apa yang mereka simpan di kendi-kendi itu, minuman keras dituang sampai jalanan Madinah itu banjir dengan minuman keras. Total dilaksanakan. Waktu turun ayat hijab yang mewajibkan kaum wanita untuk memakai hijab mereka, tahu apa yang terjadi? Itu para sahabat, wanita-wanita sahabat memakai hijab hingga mereka itu nggak bisa dibedakan ngadep depan atau ngadep belakang, saking tertutupnya. Kenapa? Rasul udah berfatwa, Rasul udah suruh, Rasul udah perintahkan, khalas, nggak ada kompromi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tahu sahabat-sahabat yang terbaik, yang teragung adalah yang paling menyerah secara totalitas kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Walidzalik Sayyidina As-Siddiq, Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, dengan slogan beliau, la in galahu faqad sadaq. Kalau Muhammad ngomong sesuatu berarti udah pasti benar. Bilang katanya Muhammad pergi ke Masjidil Aqsa dan balik dalam satu waktu yang kita tempuh perjalanan selama sebulan. Ini dalam satu malam pulang pergi, tiba sholat subuh di Madinah sini, di Makkah Al-Mukarramah. Maka dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, la in gala dzalik faqad sadaq. Kalau Muhammad ngomong begitu, Nabi Muhammad ngomong gitu, berarti udah benar, khalas. Walladzi jaa bis-sidqi, yang datang membawa kejujuran, kesungguhan, kebenaran, yakni Nabi Muhammad. Wasaddaqa bihi, dan yang mempercayainya, yang membenarkannya juga dapat kemuliaan, Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Yang apa yang disampaikan oleh Rasulullah dia percaya, dia nurut, radhiyallahu anhu arbah. Hingga ketika mereka naik ke puncak Gunung Uhud, ketika sampai di puncak Gunung Uhud bergembira
dengan naiknya Rasulullah, wa Sayyidina Abi Bakar, wa Sayyidina Uthman, wa Sayyidina Umar, wa Sayyidina Uthman. Gembira Gunung Uhud, saking gembiranya itu sampai goyang, ya, sampai goyang, saking gembiranya, terbawa. Maka Rasulullah memukulkan tongkatnya kepada Uhud. Uskun ya Uhud, ihda ya Uhud, tenanglah, diamlah, jangan bergerak. Ma 'alaika illa nabi was-siddiq wa syahidan. Di atas engkau hanyalah seorang nabi, seorang siddiq, Sayyidina Abu Bakar, syahidan, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhum wa ardahum. Sahabat yang terbaik adalah yang paling taslim, yang paling nyerah, yang paling membenarkan, yang paling taat, yang paling patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling mengagungkan, yang paling memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lidzalik Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq itu Rasulullah bilang, ma fadalakum Abu Bakar bi syai' illa bima wagara fi qalbih. Abu Bakar As-Siddiq tidak mengungguli kalian dalam satu hal daripada ibadat-ibadat zahirnya beliau, bukan, tetapi apa yang mendekam di dalam hatinya dia, berupa yakin yang kuat, berupa mahabbah yang sangat besar, berupa taslim yang sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama hatta Al-Habib Munzir, ma fadhalana Al-Habib Munzir illa bima waqara fi qalbi. Keunggulan yang dia dapat di antara kita, tanya Habib Hamid sini. Kalau mau dilihat dari ilmu fikihnya, ya kita tahu. Begitu ilmu nahunya kita tahu, hadisnya kita tahu. Nah, kita sekelas, kita belajar, tahu teman-teman kita. Oh, ini mustawanya ke sini, ini mustawanya ke sini. Kita tahu batasannya. Akan tetapi diakui oleh semuanya keunggulan beliau, apa yang ada di dalam hati beliau, kebersihan hati beliau, taslim beliau kepada gurunya. Radhiyallahu anhu wa arba'ah. Masya Allah, sampai dengan apa yang disampaikan oleh guru-gurunya udah dipegang kuat-kuat oleh beliau dalam banyak hal. Begitu, ada yang bisa kita ceritain, ada yang nggak bisa kita ceritain. Masya Allah. Bukan inilah yang diajarkan, dan inilah yang juga disebut taslim, yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma lam yajidu fi sudurihim harajum mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika la yu'minun, demi Allah Tuhanmu tidak beriman, kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak beriman hingga mereka berhakim kepada apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan cuma sekedar itu saja, apa yang diputuskan nggak ada ganjelan di hati. Nabi bilang begitu, Nabi nyuruh begitu, taib ya khair, marhaba. Guru bilang begitu, ya khair, nurut, nggak ada ganjelan di dalam hati. Soalnya tahu kenapa? Sebagian orang datang nanya, minta pendapat, dikasih pendapat sama gurunya, begitu tahu-tahu kurang pas, datang ke gurunya yang lain, cari guru yang lain. Kenapa? Lah nggak paham ini guru, kayak begitu. Sampai dulu tuh abah saya cerita zaman dulu, ya, biar nggak tegang, tapi beneran ini terjadi. Dulu Al-Jad Al-Habib Salim bin Junnan, zamannya beliau Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Dulu ada satu orang hartawan kaya raya, cuma dia tuh cinta sama anjing. Dia punya anjing yang dia sayang, ntar tidur bareng anjingnya, makan bareng anjingnya, sayang banget dia sama anjingnya. Dikasih tahu, ini anjing najis, haram kamu melakukan hal yang demikian tersebut. Akhirnya yang benar akhirnya dia datang ke Habib Ali Kuitang, dia ngadu problemnya dia. Habib Ali bilang anjing itu najis, nggak boleh. Dia minta fatwa, tapi bukan orang sekarang kalau minta fatwa bukan minta kebenaran, meminta pembenaran. Bukan minta kebenaran, minta pembenaran. Beberapa kali ngirim pertanyaan ke Hadramaut, ke Habib Umar, kemana sekarang, minta pembenaran, bukan minta kebenaran. Datang omongan dari Habib Umar, Habib nggak paham kondisi kita di Indonesia. Indonesia beda sama Trim, Indonesia beda sama Hadramaut. Habib Umar nggak ngerti, yang kayak begitu. Ya Habib, negeri kita beda sama Hadramaut, negeri kita beda sama Hadramaut.
Sampai beberapa tempat di Afrika ada omongan semacam begitu. Habib Umar diam aja. Sampai belakangan bilang kita tahu dari atas sampai ke bawah. Minal arsh ilal farsh, nah na'rif. Itu semua. Begitu, tapi kalau tidak khawatir mereka jadi berbalik dari kita, akan kita omongkan, sampaikan omongan ini. Tapi kita khawatir, ya khalas, maunya ente begitu, tahu. Imshi ente birayak, semaunya. Sampai Habib Anis kan dulu bilang, kalau ente punya pendapat sendiri, jangan minta pendapat sama syekh. Akhirnya jadi kualat. Mau minta pendapat sama syekh, siap meninggalkan pendapat yang kita punya. Buang semua pendapat kita, nurut kepada pendapatnya syekh. Jangan itu udah punya pendapat sendiri, cuma minta pembenaran. Datang ke Habib Ali Kuitang minta pembenaran. Dibilang ada najis, nggak ada, haram. Pulang bilang Habib Ali nggak paham, nggak ngerti, mahu alim. Datang ke Habib Ali bin Husain, diceritain kasusnya, dia bilang ada haram, najis. Akhirnya dia bilang Habib Ali bin Husain nggak paham, nggak ngerti. Datang ke Habib Salim bin Jindan, ini beritanya udah nyebar kemana-mana. Datang ke Habib Salim, Habib bagaimana, najis atau enggak? Bilang anjing, ente sama anjing? Enggak najis. Beneran? Iya ente kan, ente sama anjing, enggak najis. Akhir, terima kasih, diciumin tangannya, bawain beras, bawain duit, girang. Oh Habib Salim bilang enggak najis. Sampai omongan ini ke Habib Ali Kuitang, ke Habib Ali bin Husain. Bilang ya Salim, ini orang udah datang ke kita, udah datang ke Habib Ali bin Husain. Begitu kita jelaskan hukumnya fikih, ini najis, ini haram, nggak boleh. Terus dia datang ke ente, kok ente bilang boleh, dari mana dalilnya? Bilang ya Habib Ali, ya Habib Ali bin Abdurrahman, ya Habib Ali bin Husain. Ini orang minta fatwa ke engkau, bukan minta fatwa, minta pembenaran. Disampaikan yang hak kebenaran, dia bilang Habib Ali mahu alim. Datang ke Habib Ali bin Husain, dia nggak puas, Habib Ali bin Husain bukan alim. Terus datang ke saya bin Jindan bin Syekh Abu Bakar, datang ke saya setelah dia datang ke Habib Ali bin Husain, ke Habib Ali bin Abdurrahman. Maka ini orang ya buat saya ini orang ya watak begini nih, bukan minta kebenaran, tapi minta pembenaran. Ini bukan watak manusia, watak anjing. Anjing sama anjing nggak najis, kelas. Begitu maunya dia begitu, kelas anjing sama anjing nggak najis, ente sama dia nggak najis. Ayo. Begitu. Akhirnya tuh orang dengar, udah nggak terima, kurang ajar, anda ditipu, dibohongin. Ada bukan Salim Jindan, ada Salim Jamban, keluar. Begitu. Emang katanya Syarani bahwasanya silahul li'am gabihul kalam. Silahul li'am gabihul kalam. Senjata orang-orang hina adalah ucapan yang hina, omongan yang kotor. Itu yang jadi alat buat orang-orang yang kotor. Yusallimu taslima, kita disuruh taslim, suruh nyerah secara totalitas. Yaqul al-Imam Abdullah bin al-Haddad, sallim li ahlillah fi kulli mushkilin ladaika ladaihim wadihun bil adillati. Serahin kepada ahlillah, di dalam segala problemmu kamu nyerah kepada apa yang mereka hukumkan, apa yang mereka fatwakan, apa yang mereka sampaikan. Salim li ahli fi kulli muskil. Muskil, problem buat kita nggak paham, kita nggak ngerti. Akan tetapi bagi mereka itu wadih, jelas, berikut dengan dalil-dalilnya. Anugerah kalau kita diberikan taslim oleh Allah Ta'ala ini, taslim itu sama kayak iman, itu anugerah. Pilihan. Nggak berarti, saya udah belajar ngaji di Hadramaut, dekat kenal sama Habib Umar 20 tahun, 30 tahun. Begitu, belum tentu dia dapat taslim. Belum tentu. Hatta 100 tahun, belum tentu. Tapi ini anugerah. Berapa banyak orang belum pernah ke Hadramaut, belum pernah ke Tarim, punya taslim ke Habib Umar lebih daripada yang lain. Lebih daripada yang 20 tahun, 30 tahun. Berapa banyak yang kayak begitu. Fa inna faydha fadlihi fin nasi jalla 'anit taghyidi wal qiyasi turuguhu bi'adadil anfasi wajuduhu jarin bi kulli hali. Falaysa yakhtassu bi dhi ansabi wala bi ahli al-jiddi wal aksabi. Bal faydu fadlin mun'imi wahabi fihi an-nisa yagsumna karijali wa kam bi husni adh-dhann min imdadi qad nalaha man kana dhu rashadi fi khamilin imamu haqqin hadi yarawnahu an-nasu min al-juhali. Dengan berkat husnudzan, ayo sangka baik antara kita satu sama lain, pererat hubungan kita dengan aulia, dengan salihin. Keberuntungan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita jaga, jalin hubungan ini, jalin keberuntungan ini, jalin cinta kita, perbaiki, sahkan hubungan kita dengan sebenar-benarnya. Intiwa,
tahu kan makna intiwa, sehingga tuh menjalankan apa yang diperintahkan, melaksanakan apa yang mereka suruh, apa yang mereka laksanakan berkali-kali, bukan cuma 1-2 kali. Kan Syekhina Al-Hayy Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh menceritakan kisah hubungan seorang murid sama gurunya. Di antaranya ada Al-Habib Alawi bin Tahir Al-Haddad, sahib Johor. Dia datang ke gurunya Al-Habib Ibrahim bin Umar bin Aqil bin Yahya. Dia datang ke gurunya, dia bilang, "Ya Habib," gurunya Al-Habib Alawi bin Tahir, "saya mimpi." "Mimpi apa?" "Saya mimpi engkau sebagai guruku, saya lihat dadamu terbelah. Kemudian saya masuk ke dalam dadanya engkau. Itu mimpinya saya." Habib Ali bin Tahir senyum, "Ya waladi, itu mimpi tuh. Saya juga mimpi yang sama. Saya punya guru Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Saya mimpi tahu-tahu dadanya terbelah. Terus saya masuk ke dalam dadanya beliau. Saya ngaku cerita ke Habib Ahmad bin Hasan. Habib Ahmad bin Hasan bilang, 'Ya waladi ya Alawi, saya juga mimpi yang sama. Guru saya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, dadanya kebelah. Tahu-tahu saya masuk ke dalam dadanya beliau.' Habib Abu Bakar bilang, 'Saya juga mimpi yang sama. Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahr, dadanya kebelah, saya masuk ke dadanya beliau.' Enggak taunya tuh mimpi tuh bersilsilah terus sampai Umar bin Segaf, ya, sampai ke atas Imam Hamid bin Umar, Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad, Umar, terus sampai ke atas silsilah mereka radhiyallahu anhum wa ardhahum. Masya Allah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai murid-murid dan umat yang menggembirakan hati Nabi Muhammad, murid yang menggembirakan gurunya. Ada orang berbangga sama gurunya, ya siapa sih yang gak bangga sama gurunya? Tapi yang dibanggain oleh gurunya itu baru spesial, itu baru istimewa. Nah kita ngirinya sama Habib Munzir, ngiri dalam makna yang baik, ya, ngiri dalam makna yang baik, begitu dibanggain oleh Habib Umar, begitu. Dan kita bukan ngiri apa-apa, kita girang buat beliau dan kita berharap bisa menempuh jalan yang sama seperti beliau. Masya Allah. Sampai itu dulu tuh di antara para salafus saleh dalam doanya mereka, Al-Habib Alawi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, Bogor sini, Empang Bogor. Itu kalau dia nyebutkan cerita tentang guru-gurunya, tentang salafnya, tentang leluhurnya, dia tutup tuh dengan sebuah doa. Dia bilang, "Allahumma la tuballighhum min akhbarina ma yasuhum, wa la tuhammilhum min awzarina ma yanuhum, wa la tukhzihim bina fi askaril amwat bima nuhdithu minal mukhziyat wa na'ti minal munkarat wa surra arwahahum bi'amalina fi multagal arwah idha surra ahlus salah bi abna'is salah wa la tugifhum minna ala mawqifil iftidah bima najtarihu min su'il ijtirah." Ya Allah, jangan sampaikan kepada mereka, orang tua kami, salaf kami, guru-guru kami, berita yang membuat hati mereka sedih, yang membuat hati mereka menjadi bersedih, menjadi gundah, menjadi gelisah. Masya Allah, sampaikan berita yang menggembirakan hati mereka. Begitu di dalam doanya mereka. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan ya berita dari majelis kita ini yang menggembirakan hatinya guru-guru kita Al-Habib Umar, dan menggembirakan gurunya. Soalnya kalau kita gembirakan tuh mereka tuh rantai, itu mata rantai, kayak rantai itu nyambung terus sampai ke atas, ya, puncaknya Nabi Muhammad. Kalau yang satu kita gerakin, yang atas bergerak terus sampai ke atas, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu rantaian tersebut. Satu girang, semua girang. Satu ridha, semua ridha. Begitu satu senang, semua senang. Satu berbangga, semua berbangga. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan manfaat kepada kita dengan berkat guru-guru kita, dengan berkat awliya, dengan berkat salihin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa insyaallah ya sanahlul kisah makin berkah, makin ma'mur, makin mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah menjadi kegembiraan bagi guru-guru kita, kegembiraan bagi ahlul kisah. Kita yang hadir di sini dapat madad insyaallah, madad min aslafina qaumul kiramil fuhul insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yaktub lana insyaallah lakum al-qabul. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.